Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, bantu kami untuk menyelami, memahami jati diri kami sebagai lelaki, tapi juga jati diri saudara-saudari kami sebagai perempuan, sebagai wanita. Semoga suami istri saling bisa menerima satu sama lain, saling mencintai, saling menyelami misteri satu sama lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kembali kita melihat nilai-nilai esensi yang Tuhan berikan kepada kita manusia sebagai lelaki, sebagai perempuan, di mana Tuhan menunjukkan kepada kita beberapa hakikat penting. Yang pertama adalah ketika Tuhan mengatakan bahwa tidak cukup lelaki, ya, harus diberi seorang penolong. Kata penolong ini berarti saling tolong menolong, ya, saling tolong menolong antara pria dan wanita. Dalam bacaan pertama hari ini kita dengar dalam kitab Kejadian. Lalu bagaimana cara Tuhan menolong manusia atau lelaki itu? Dibiarkan tidur dan diambil dari tulang rusuk, dari bagian yang sejajar, setara, lelaki dan perempuan. Wanita tidak diambil dari kepala, wanita tidak diambil dari kaki, tetapi dari tulang rusuk, dari dada, dari bagian yang sejajar. Maka pria dan wanita tidak pernah boleh saling menindas satu sama lain. Dan juga ketika pria sedang tidur, Tuhan mengambilnya dari tulang rusuk itu. Kenapa tidur? Karena pria adalah misteri bagi wanita, wanita adalah misteri bagi pria. Meskipun suami istri yang sudah menikah puluhan tahun pun mereka tetap merupakan misteri. Dan ini perlu kita sadari sungguh-sungguh dengan sebaik mungkin bahwa pria dan wanita adalah misteri satu sama lain. Ketika suami istri saling menikah, saling memberikan diri, saling memahami. Dan karena ini misteri, maka tidak pernah bisa dimengerti, dipahami dengan seluruhnya. Pria tidak bisa dan tidak dapat memahami istrinya pun sampai kapanpun. Demikian juga satu sama lain. Saya masih ingat ketika ayah dan ibu saya memperingati pesta emas pernikahan mereka. Ketika saya tanya kepada bapak, bagaimana menurut bapak ibu itu? Ya itulah ibu. Demikian juga ketika saya bertanya pada ibu, jawaban yang sama, yalah bapakmu. Jadi ketika mereka sudah hidup bersama sekalipun dengan cukup lama, ya, tetapi mereka tetap merupakan misteri satu sama lain. Dan hidup kita sebagai manusia adalah misteri, apalagi hidup kita dengan Tuhan merupakan misteri. Maka itulah hidup dalam paradoks, hidup dalam ketidakberdayaan kita untuk memahami satu sama lain. Ketidakberdayaan, kita butuh sesuatu yang kita hanya bisa menerima, bisa mengerti, bisa memahami, ya. Entah suami, entah istri, entah orang lain, entah kehidupan ini. Maka itulah saudaraku terkasih, kita mohon rahmat kepada Tuhan. Maka ketika supaya kita bisa menerima realitas kita sebagai manusia, sebagai lelaki, sebagai perempuan, sebagai pribadi, sebagai siapapun juga, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan Injil hari ini bercerita tentang seorang wanita, Syrophoenisia, orang Yunani, ya, dianggap kafir, yang meminta kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan. Kita bisa bayangkan seorang ibu yang gelisah, yang cemas, yang penuh kasih sayang terhadap anaknya yang sedang mengalami kesulitan, dan dia minta kepada Yesus. Tetapi Yesus tampaknya mengejek, menghina wanita itu, bahwa roti pertama-tama diberikan kepada anak, tidak bisa diberikan kepada anjing. Nampaknya Yesus menghina wanita itu, wanita Syrophoenisia itu. Ya. Dan Syrophoenisia wanita itu sungguh wanita yang cerdas, yang sebagaimana biasa ibu kita semua adalah wanita yang cerdas, yang peduli, yang berusaha semaksimal mungkin supaya anaknya bisa disembuhkan. Dan apa yang terjadi? Wanita itu menjawab, benar Tuhan,
makanan anak itu, roti itu hanya diberikan kepada anak. Tapi jangan lupa, remah-remah roti itu pun jatuh dari meja dan dimakan oleh anjing yang berada di bawahnya. Saudara, saya atau kita kagum akan kegigihan, keteguhan hati seorang ibu yang ingin anaknya dibebaskan dari segala belenggu, ya, dari belenggu sakit, dari belenggu penderitaan, apapun juga. Semoga kita semua, Anda dan saya, ya, bersikap seperti wanita yang mencari cara-cara supaya penderitaan hidup kita dapat dibebaskan, seperti wanita Sirofenisia itu. Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita, dan jangan pernah kita putus asa ketika doa kita seolah-olah tidak dikabulkan Tuhan. Ya, Tuhan mengabulkan doa kita, tetapi kita seringkali harus membutuhkan suatu sikap kerendahan hati yang luar biasa. Wanita Sirofenisia itu bersujud, berlutut di hadapan Yesus untuk meminta Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang menderita itu. Dan itulah kita semua. Mari kita bersujud, berlutut, ya, mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Dan meskipun nampaknya tidak layak, tapi Tuhan tetap mau menolong kita. Semoga Anda diberkati, dilindungi, dijaga dan dipelihara. Dan semoga Anda mendengarkan kuasa Roh Kudus yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga kita dapat hidup dengan baik, damai, tentram, bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh